Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustafa Madrussalam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang desain grafis komunikasi. Kata desain memiliki arti merancang atau merencanakan. Kata grafis sendiri mengandung dua pengertian, yaitu yang pertama grafien dalam bahasa Latin yang artinya garis atau marka, yang kemudian menjadi graphic art atau komunikasi grafis. Yang kedua graphies vacant dalam bahasa Belanda yang artinya pekerjaan cetak, yang di Indonesia menjadi grafika yang diartikan sebagai percetakan. Jadi pengertian desain grafis adalah pekerjaan dalam bidang komunikasi visual yang berhubungan dengan grafika atau percetakan dan atau pada bidang dua dimensi dan statis, tidak bergerak dan bukan time based image. Bidang profesi desain grafis menangani konsep komunikasi grafis, merancang dan menyelaraskan unsur yang ditampilkan dalam desain seperti huruf, gambar, atau foto, elemen grafis, warna sesuai dengan tujuan komunikasi dan mengawasi produksi. Dalam kerjanya, desainer grafis memberikan brief dan pengarahan kepada ilustrator atau fotografer agar hasilnya diperoleh sesuai dengan rancangan desainnya. Pengetahuan dasar sebagai desain grafis yang pertama yaitu pengetahuan keterampilan dan kepekaan oleh unsur pokok desain seperti garis bidang, bentuk, tekstur, kontras, ruang, irama, warna, dan lain-lain, serta prinsip desain harmoni, keseimbangan, irama, kontras, kedalaman, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pengetahuan warna, lingkaran warna, intensitas, analog, saturasi, kromatik, dan lain-lain, dan kepekaan warna baik aditif maupun subtraktif. Yang ketiga yaitu memiliki keterampilan dalam olah huruf atau tipografi. Yang keempat, memiliki keterampilan menggambar dan kepekaan pada unsur gambar, garis, bidang, warna, dan seterusnya. Kategori dalam desain grafis yang pertama printing, seperti membuat desain buku, majalah, poster, flyer, pamflet, periklanan, dan publikasi, dan lain yang sejenis. Yang kedua yaitu web design atau membuat desain dalam halaman web. Kategori-kategori dalam desain grafis yang pertama film, termasuk TV komersial, animasi, dan multimedia interaktif. Yang kedua identifikasi logo, EGD atau environmental graphic design, merupakan desain profesional yang mencakup desain industri, iklan, branding, company profile, dan lain-lain. Yang ketiga desain produk, pemaketan kemasan, merchandise, dan sebagainya. Ini saya akan melanjutkan materi yang kedua tentang peranan desain grafis pada media. Pengertian dari desain grafis yaitu ilmu yang mempelajari dan mengembangkan bahasa visual, salah satunya untuk keperluan informasi, komunikasi, dan pelontar pesan. Media informasi yang digunakan untuk mempublikasi, promosi, dan sebuah pemasaran memerlukan sebuah media seperti televisi, website, surat kabar, dan brosur. Agar sebuah pesan dapat diterima dan dipahami sesuai tujuan, perlu memperhatikan beberapa hal seperti komunikatif. Ada cara untuk membuat karya visual menjadi komunikatif bagi audiens seperti visualisasi pendukung, mempelajari pesan yang akan disampaikan, mempelajari kebiasaan dan hal-hal yang disukai sasaran, olah pesan menjadi pesan visual, dibuat sederhana dan menarik. Berikutnya tentang kreatif, yang berarti visualisasi disajikan secara unik dan sering digunakan. Rancangan desain grafis dibuat secara original dan baru. Penjelasan pesan disusun secara sistematik. Yang berikutnya sederhana. Yang dimaksud dengan sederhana berarti tidak rumit supaya kejelasan isi peran mudah untuk diterima dan diingat. Pengembangan yang kompleks yang akan menimbulkan ciri khas. Kesatuan. Berikutnya yang kesatuan atau unity. Hal ini memiliki sebuah tujuan, akan mempermudah pengamat desain menangkap sebuah nuansa visual yang tematik
dan mempermudah pembentukan pemetaan. Pengembang berikutnya tentang materi pengembangan objek dalam bentuk image yang presentatif, seperti halnya pemilihan sebuah warna yang sesuai. Harmoni dalam pemilihan warna dapat membuat nuansa yang berbeda walau penggunaan gambar itu menggunakan gambar yang sama. Berikutnya tipografi merupakan permainan keseimbangan dari suatu kalimat, bentuk halaman, juga sebuah ungkapan visual yang membantu pembaca memahami pesan. Berikutnya tentang tata letak yang memiliki penjelasan bahwa usaha pembentukan dan menata unsur-unsur garis menjadi media komunikasi yang efektif. Berikutnya unsur visual yang bergerak merupakan animasi atau movie yang disebut sebagai daya tarik media televisi, web, dan gadget. Berikutnya navigasi atau icon yang berfungsi sebagai tanda untuk mengeksekusi arah yang dikehendaki. Ikon dirancang dalam bentuk sederhana, berkarakter, dan menarik karena fungsinya hanya memandu. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amar Fahri Hermawan, NIM 43010200117. Di sini saya akan menyampaikan materi pertemuan keempat, ruang atau space atau masa. Potensi ruang sebagai berikut. Ruang menjadi pengembangan bidang yang menjadi bidang lain, tetapi tidak hanya sekedar bidang baru. Ruang harus memiliki dimensi sehingga melahirkan berat atau massa pada bidang baru yang disebut ruang. Sebuah bentuk tiga dimensi dapat digambarkan pada permukaan papar yang terdiri atas beberapa bentuk dua dimensi. Selain membentuk nuansa tiga dimensi, ruang juga dapat memperlihatkan penggabungan bentuk dari sisi atau cara pandang yang berbeda. Terang bayang atau gradasi. Terang bayang adalah sebuah komponen desain grafis yang merupakan permainan baru dalam bentuk ranah atau lingkup arsir. Dari penambahan elemen arsir tersebut biasanya adalah efek gradasi. Bentuk yang dikembangkan akan memiliki nuansa realistik yang diambil dari prinsip jatuhnya unsur gelap terang pada sebuah benda. Bila terkena sumber cahaya, hasil dari komponen terang bayang ini berperan sebagai ilustrasi utama berdasarkan nilai realistiknya, tetapi tidak menutup kemungkinan pula dapat berdiri sebagai bagian dari komunikasi yang kreatif. Potensi terang bayang antara lain sebagai berikut. Terang bayang dari arsiran adalah upaya menambah nuansa jatuhnya highlight dan shadow pada sebuah benda. Pendekatan terang bayang ini menghasilkan nuansa realistik dan atau fotografik pada sebuah komponen desain. Peranannya bisa kepada ilustrasi yang utama juga sebagai sebuah elemen aksen dekoratif. Warna atau color. Warna adalah sensasi yang ditimbulkan oleh otak sebagai akibat daripada sentuhan gelombang cahaya pada retina mata. Kira-kira ada 10 juta warna yang berbeda dapat dilihat dari mata manusia. Warna dapat berupa warna hitam, warna dapat berupa warna alam maupun buatan. Pada warna alam, warna asli dari bahan yang ditampilkan. Sedangkan warna buatan, warna asli ditutup dengan lapisan cat atau diubah dengan cara lain. Selain itu ada warna yang disebut sebagai warna pigmen, dihasilkan dari pencampuran tinta atau cat, dan warna cahaya dihasilkan dari sinar, seperti layar monitor, layar televisi, adapun layar smartphone. Warna atau color. Warna pada dasar keilmuan desain grafis mengacu pada lingkaran warna pigmen subtraktif yang membagi warna dasar atau primer menjadi merah, kuning, dan biru. Kemudian masuk dalam turunan pertama atau sekunder dan seterusnya. Sementara dalam pekerjaan yang berhubungan dengan layar, animasi, televisi, web design mengacu pada lingkaran warna cahaya, aditif. Potensi warna dalam desain grafis antara lain sebagai berikut.
warna serta nilai gelap dan terangnya dapat dimanfaatkan untuk memberikan kesan berat ringan benda, volume, kedalaman, komposisi, dan sebagainya. Warna menciptakan suasana atau mood, sifat, karakter tertentu pada rancangan. Desain grafis harus cerdas dalam menentukan warna yang cocok dalam perancangan. Pemilihan warna dapat ditentukan dari konsep analis dan strategi yang ditentukan sebelumnya. Jika konsep warna sudah didapatkan dari proses analisis dan strategi, tentu pekerjaan akan lebih mudah dan terarah. Berikutnya ada tekstur. Tekstur adalah sebuah komponen desain grafis yang merupakan tampilan atau karakteristik atau gambaran representasi sifat dari suatu permukaan. Tekstur dapat dibiarkan sebagainya adanya atau diolah secara khusus menurut kehendak perancangannya. Permukaan dapat polos, berisik, licin, kasar, pudar, kusam, kilap, lembut, halus, berlendir, terasa gatal, berburu, dan lain-lain. Tekstur merupakan salah satu unsur seni yang unik karena ia dapat mengaktifkan dua proses penginderaan sekaligus, visual dan raba. Potensi tekstur antara lain memperkaya kenikmatan visual, memperkaya perasaan untuk meraba, membangkitkan perasaan untuk meraba. Untuk meningkatkan sensasi rabaan lewat tekstur, kita bisa dilakukan dengan teknik cetak, misalnya matte. Dilapisi dengan bahan kimia sehingga hasil cetakan terasa keset atau doff. Selain dari teknik cetak, kita juga dapat meningkatkan kekuatan desain lewat material atau media cetaknya, yaitu kertas. Pada masa sekarang sudah sangat banyak pabrik dan distributor kertas dengan beragam ketebalan, warna, dan tekstur untuk meningkatkan tampilan fisik desain grafis. Dalam membuat sebuah desain grafis, diperlukan komponen-komponen yang menjadi dasar visual dalam memberikan peranan komunikasi secara visual. Komponen-komponen tersebut adalah titik atau dot atau vertex, garis atau line, bentuk atau raut atau kurva, ruang atau space atau massa, terang bayang atau gradiasi, warna atau color, dan tekstur. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi pertemuan ke-6, yaitu komposisi. Merancang atau mendesain pada dasarnya adalah hasil penyusunan pengalaman visual dan emosional dengan memperhatikan elemen maupun prinsip desain yang dituangkan dalam satu kesatuan komposisi yang mantap. Komposisi berasal dari bahasa Latin yang berarti penggabungan. Suatu komposisi merupakan penggabungan dari banyak bagian menjadi suatu bentuk yang serasi. Definisinya, definisi umum, suatu susunan unsur desain yang digunakan dalam perencanaan komposisi yang ditata atau di layout, serasi atau harmoni dengan berlandaskan prinsip-prinsip desain, sehingga tercapai kesatuan antara unsur-unsur desain total organization. Dalam menyusun unsur-unsur untuk membuat suatu karya, rancang harus mengetahui atau memperhatikan 4 dasar pokok prinsip seni dan desain berikut ini. Prinsip-prinsip ini patut dipahami untuk mendapatkan suatu pandangan yang efektif tepat guna terhadap suatu karya seni atau desain. Keseimbangan. Keseimbangan dapat dicapai dengan menampilkan unsur-unsur desain seperti bentuk, ukuran, warna, tekstur, dan sebagainya, agar unsur yang ada dikomposisikan dengan serasi, sepadan, dan memberikan kesan mantap serta tepat pada tempatnya. Secara garis besar, sifat keseimbangan dibagi 2 macam, yaitu keseimbangan nyata dan keseimbangan tak nyata. Di dalam ilmu desain, bentuk keseimbangan terbagi 2 macam, yaitu simetris dan asimetris. Simetris adalah keseimbangan simetris terbagi dalam 2 macam, yaitu axial balance berdasarkan garis sumbu, bentuk yang sama, letak, posisi, warna, dan ukuran, dan lain-lain. Dalam 2 ruang kiri, kanan, atas, bawah sebagai garis sumbu, dan radial balance berdasarkan titik sumbu. Asimetris memiliki sifat informal balance karena bagian-bagiannya, entah itu posisinya, letak, atau maupun ukurannya, warnanya, atau lainnya, dirancang variatif untuk pencapaian kedinamisan, namun memiliki kesan sama atau berat atau seimbang.
Penekanan ini dilakukan untuk mengurangi unsur kejenuhan visual yang tampil dari sudut visual yang simetris. Irama atau ritme atau gerakan merupakan upaya memvisualisasikan unsur gerak pada media grafis yang statis. Penampilan gerak ini dilakukan untuk mendapatkan unsur dinamis dalam menambah nuansa, penekanan, dan yang informatif. Secara psikologi, mata manusia akan mengarah dari unsur warna yang gelap ke terang, dan atau yang dari area yang kompleks ke area yang sederhana atau yang sangat simpel. Perbandingan atau proporsi. Suatu perbandingan antara suatu unsur atau materi yang satu dengan yang lain berhubungan dengan ukuran dan bentuk bidang yang akan disusun untuk menunjukkan ukuran perbandingan bagian-bagian atau keseluruhan antara serangkaian unsur yang dikomposisikan. Perbandingan merupakan salah satu prinsip yang menentukan baik tidaknya suatu komposisi atau struktur atau susunan, dan seterusnya dalam mewujudkan bentuk bisa merupakan perbandingan ukuran, perbandingan posisi, atau perbandingan ruang yang berelasi dengan satuan ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Golden ratio adalah sebuah perbandingan satuan ukuran yang banyak dipakai dalam membuat sebuah karya seni dan grafis. Saat ini perbandingan satuan ukuran yang profesional ini banyak dipakai oleh para pencipta seni, terutama yang terkait dengan pendekatan estetika manusia. Kesatuan atau unity. Keserasian adalah prinsip desain yang diartikan sebagai keteraturan di antara unsur-unsur desain lainnya. Penggabungan elemen-elemen atau unsur-unsur desain dengan memperhatikan keseimbangan, perbandingan, irama, dan semuanya dalam suatu komposisi yang utuh agar nikmat untuk dipandang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Armahurmatullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses perencanaan desain grafis. Untuk proses perencanaan desain grafis ini ada beberapa tahap. Untuk tahap pertama yaitu adalah konsep. Konsep di sini adalah di mana kita menentukan sebuah tema untuk mencapai tujuan yang kita inginkan ataupun sasaran-sasaran yang ingin kita dapatkan di akhir proyek perencanaan. Dan untuk selanjutnya adalah media. Nah, untuk media di sini tentunya kita memerlukan sebuah kelayakan media yang dimana tentunya dibutuhkan studi kelayakan agar tujuan yang kita inginkan nanti dapat tercapai. Untuk selanjutnya adalah ide ataupun gagasan. Ide ataupun gagasan di sini dapat didapatkan dari literatur ataupun wawasan ataupun dari tukar pikiran antara pihak pertama dan pihak kedua, ataupun bisa kita dapatkan di dunia digital di mana banyak sekali referensi-referensi yang sudah ada. Untuk selanjutnya adalah persiapan data dan juga perancangan. Untuk persiapan data tersendiri ada data informatif dan juga data estetis. Nah, untuk data informatif sendiri bisa dapat berupa foto ataupun judul. Dan untuk data estetis bisa berupa background foto ataupun hal-hal lainnya. Nah, untuk desain yang kita buat dari komputer tentunya diperlukan soft copy agar dapat mempermudah dalam perancangan desain yang kita inginkan. Untuk selanjutnya adalah revisi. Revisi di sini adalah sebagai titik kesesuaian agar nantinya tidak terjadi kesalahan ketika kita sudah berada dalam final art ataupun dalam proses produksi mencetak, di mana dapat meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Untuk selanjutnya adalah final artwork, di mana final artwork ini adalah materi desain final yang sudah disetujui oleh klien dan di mana hal itu akan diarahkan kepada bagian produksi. Untuk yang terakhir adalah produksi. Setelah semua desain dari tahap awal hingga tahap terakhir dan semua konsep-konsepnya sudah disetujui dan sudah sesuai, maka akan masuk ke dalam bagian percetakan. Nah, ada baiknya dalam bagian percetakan ini sebelum dicetak untuk diperbanyak, lebih baik di print terlebih dahulu satu lembar, lalu kita cek apakah memang sudah benar-benar sesuai dan sudah final, agar meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada. Dan apabila sudah memang benar-benar sesuai dan sudah berada pada finalnya, maka bisa langsung masuk ke dalam percetakan ataupun diperbanyak. Sekian dari saya, apabila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.